Di video kali ini aku mau berbagi tips mengenai pregnancy life lagi, yaitu barang apa saja yang harus atau wajib kalian punya selama masa kehamilan. Hai baby, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya. Hai, welcome baby, beauty and healthy. Kembali lagi dengan aku di Ursula. Dan aku mau ngucapin selamat menyambut tahun 2022. Yeay, nggak nyangka banget ya kita udah mau masuk di tahun 2022. Yang pastinya nih besok nih kita udah ganti tahun. Semoga tahun 2022 membuat kita menjadi lebih baik lagi. Panjang umur, bahagia, sehat pastinya. Dan juga tambah sukses. Terus buat semuanya yang belum hamil bisa mendapatkan keajaiban dan tiba-tiba nih awal tahun dapat kabar bahwa lagi hamil. Semangat pejuang garis 2. Aku akan selalu mendoakan kalian semua. Dan buat yang lagi hamil, sehat-sehat selalu ya ibu-ibu hamil. Aku besertamu. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips mengenai pregnancy life lagi, yaitu barang apa saja yang harus atau wajib kalian punya selama masa kehamilan, dari awal, pertengahan, hingga akhir kehamilan kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Yang pertama ada head to toe for pregnancy mom. Itu maksudnya apa sih? Jadi kayak body care, skin care, hair care untuk pregnancy. Pas aku tahu hamil, aku langsung belinya skincare untuk ibu hamil gitu, karena skincare-nya cukup banyak. Jadi nanti akan aku pecah-pecah gitu videonya. Ntar ada skincare sendiri, body care sendiri, terus ada hair care sendiri. Semales-malesnya kita, gue tuh gak suka maskeran atau gue gak suka skincarean, itu tetap kita pasti pakai yang namanya pelembab kan. Nah, kita harus tahu produknya itu aman apa enggak untuk ibu hamil gitu. Aku itu bener-bener awal hamil sampai 20 mingguan gitu ya, aku tuh muntah dan muntah setiap hari sampai 4 bulan lah, 16 minggu gitu. Terus masuk ke 17, 18, 19, 20 itu mulai sedikit-sedikit memudar, tapi tetap masih muntah dan mual. Salah satunya untuk menghindari mual dan muntah aku menggunakan ini nih, pasta gigi dari Mama Choice dan juga obat kumur dari Mama Choice. Karena ini bener-bener nolong banget. Aku tuh nggak bisa pakai kayak Sensodyne, Pepsodent dan lain-lain. Itu malah kayak mulutnya kayak antam gitu loh, kayak nggak enak banget deh. Pokoknya kalau ibu-ibu hamil tahu banget, ibu-ibu hamil awal hamil malah tahu banget rasanya kayak gimana, dan itu nggak enak banget. Malah setiap sikat gigi pasti muntah, sikat gigi pasti muntah. So aku menggunakan ini, dan ini sangat berpengaruh sih di dalam diri aku. Yang kedua, aku membeli air jahe dan juga kayak permen jahe, permen asem untuk mengurangi rasa mual muntah aku. Jadi memang hormon aku selama masa hamil ini lumayan sangat berubah, apalagi awal-awal hamil, karena aku bener-bener muntah terus setiap hari, dan makanan yang aku makan itu pasti aku muntahin, dan itu setiap hari, nggak enak banget. Akhirnya aku beli air jahe, dan ini masih di Mama Choice. Dia ada kayak kotaknya gitu air jahenya, ini bisa banget diminum dan enak banget, wanginya wangi jahe gitu loh. Ini menurut aku nolong banget sih. Nanti akan aku kasih lihat gambarnya di sini. Kotak gitu loh, gitu dia jualnya, nggak tahu isinya ada berapa, tapi yang jelas ini nolong banget buat aku. Terus ada permen jahe yang aku rekomen untuk kalian juga. Nah, ini permen ginger namanya. Ini bisa beli di Shopee, dicek aja, dilihat aja gambarnya ya tuh. Lalu yang ketiga ada oil. Nah, ini penting banget juga buat bumil-bumil, apalagi masa-masa kehamilan awal, tapi sampai sekarang aku juga masih gunain. Salah satunya ini oil yang aku beli ya, yang Living. Sebenarnya ini udah lama banget aku gunakan. Dari sebelum aku hamil aku udah edik banget deh sama yang Living. Setiap hari aku pasti pakai ini di dalam diffuser aku. Kalau misalnya nggak bisa beli satu kotak atau nggak bisa beli semuanya, nggak apa-apa banget. Kamu tinggal beli aja yang peppermint dan lavender. Ini enak banget untuk yang lagi hamil. Ini aku waktu mual aku cium-ciumin. Ini tuh jujur panas juga sih, wanginya kan wangi peppermint yang kuat banget ya.
Jadi hati-hati jangan ketempel sama hidung karena tuh bener-bener pedih banget. Terus jangan ditaruh di perut karena terlalu panas. Taruh aja di bagian dada sini. Ini udah enak banget, atau di leher di sini juga udah enak banget. Nah, selain oil ini, kalau emang aduh yang living mahal ya bun, nah kita pakai ini nih, minyak kayu putih ini nggak boleh kelewat. Aku juga suka banget pakai minyak kayu putih ini karena bawaannya mual-mual terus kan. Terus sama minyak telon, ini udah botol ketiga. Ini ada botol sendiri lagi yang ini, dan aku suka banget minyak telon wanginya yang My Baby. Ini bener-bener penting banget untuk kita karena sekarang ini aku juga masih suka mual walaupun nggak muntah. Kita tinggal balurin ini aja. Lalu yang keempat, kita perlu yang namanya suplemen hamil. Pastinya teman-teman kalau udah pada tahu hamil nih, awal hamil, langsung dong ke dokter. Nah, dokter akan kasih kalian suplemen hamil. Nah, ini adalah suplemen yang aku dikasih sama dokter. Ada David, terus ada Promafit, ada Calorismen 5. So far sih ini aja, dan tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing lagi. Ini yang diberikan oleh dokter. Terus ada juga yang aku konsumsi sendiri seperti Blackmores. Ini cuman Blackmores ini baru di semester ketiga aku konsumsi karena dia ada buat breastfeeding goldnya kan. Nah, ini aku juga untuk mempersiapkan untuk aku breastfeeding untuk ASI aku. Lalu ini dari awal hamil aku juga udah konsumsi CDR. CDR ini aman untuk ibu hamil juga, nggak mengganggu lambung kita. Yang penting yang cocoknya kalian aja. Terus selain itu aku udah minum madu dan juga royal jelly. Next yang kelima ada susu hamil. Nah, yang aku gunakan itu si Prenagen Mami. Sebenarnya awal-awal aku mengonsumsi Prenagen yang emesis. Nah, itu nggak terlalu mual, dan untungnya aku mual-mual gini aku masih bisa minum susu. Kalau enggak aku makan apa bun? Aku nggak bisa makan apa-apa. Nah, ini nih yang aku bisa konsumsi. Terus Quaker Oats juga aku konsumsi. Aku kasih tahu kalian yang apa yang aman untuk ibu hamil dan juga yang enak dan juga bergizi ya. Terus ada almond, ini juga aku konsumsi dari awal hamil karena aku suka banget sama kacang-kacangan. Terus kacang hijau, susu kacang itu penting banget buat ibu hamil. Nah, next ada hand sanitizer, desinfektan, pokoknya yang aman-aman untuk ibu hamil. Aku juga ada yang porsi kecilnya untuk desinfektan yang bisa dibawa kemana-mana. Pokoknya produknya jenisnya apa aja nggak apa-apa, yang penting aman untuk ibu hamil. Ini kebetulan waktu itu aku beli kayak Mama Choice, dapat gratisan sanitizer-nya. Lalu berikutnya ada aplikasi untuk ibu hamil. Aku yakin banget ya, hampir 90% ibu-ibu di luar situ yang sedang menonton video aku pasti udah punya HP yang smartphone ya, baik yang iPhone ataupun juga Android dan lain-lain, dan pastinya bisa mendownload aplikasi-aplikasi untuk ibu hamil. Yang aku gunakan yaitu Teman Bumil dan juga Pregnancy Plus. Nah, itu penting banget sih buat kita mengetahui perkembangan janin kita. Terus kita bisa baca-baca artikel di situ. Jadi kita nggak sotoy gitu sama tentang kehamilan yang kita nggak ketahui. Itu menarik banget, setiap hari kita bisa lihat terus perkembangan janin, kita bisa lihat seperti apa. Dan ada satu hal lagi yang aku suka, baru banget ini di aplikasi Teman Bumil, ada namanya status hidrasi. Mohon maaf aku nggak bisa kasih lihat karena HP-nya sekarang lagi digunakan untuk bikin video, tapi nanti aku akan kasih lihat di sini. Jadi dia status hidrasi itu untuk ibu hamil itu kan harus konsumsi air yang cukup banyak ya. Itu bisa sampai 2-3 liter per hari. Nah, di situ ada status hidrasi. Jadi kita minum berapa kali, kita catat aja di situ. Ada mengenai mulailah untuk menonton dan mensubscribe aplikasi YouTube pasti teman-teman punya dong. Semua nih kan lagi pada nonton YouTube kan. Ibu hamil udah mulai deh menonton bahkan mensubscribe video-video tentang kehamilan. Seperti aku udah subscribe kayak Gue Sehat, Tanyakan Dokter, Bidan Kriwil gitu-gitu. Terus boleh juga loh subscribe di Ursula. Walaupun ya nggak secara ilmiah banget gitu loh tentang kehamilan aku, tapi kan
Mungkin ini bisa menjadi sebuah pengalaman menarik buat kalian juga. Kalau kalian suka baca buku kayak aku, nah ini aku rekomendasi banget buat kalian. Ini ada Hamil Tanpa Galau, terus ada Parenting Tanpa Galau. Parenting sih ya, bukan parenting, sorry. Ini juga dari teman Bumil. Ini bagus banget menurut aku. Ini tuh Hamil Tanpa Galau, itu dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu semua dibahas dengan secara lengkap. Dan juga bukunya tuh warna-warni, nggak ngebosenin sama sekali. Tuh, bener-bener kayak buat kalian yang nggak suka baca buku tuh nyaman juga gitu. Nah karena aku udah semester akhir, ini aku udah baca di Parenting Tanpa Galau. Ini bagus banget untuk anak yang 0 sampai 3 tahun. Next ada celana hamil. Nanti bakal aku kasih lihat aja lah gambarnya di sini. Banyak banget kok di online store itu celana hamil, karena celana hamil tuh biasanya bentuknya tuh kayak lebih turun gitu di bagian perutnya, atau enggak beli celana street hamil nih kayak gini nih. Ini biasa aku gunakan kalau aku lagi pakai dress, jadi ada pakai celana hamil juga terus pakai ini, jadi biar enggak gimana ya, enggak seronok aja gitu loh. Jadi ini penting banget sih. Terus kalau misalnya ibu hamil memang celananya tuh ada kayak gininya, kancingnya tuh. Ini harganya nggak mahal bun, ini aku juga beli kayak di online gitu, nggak nyampe 50.000 lah. Oke. Next ada bra extender. Nah kayak gini nih, jadi untuk kalian yang baru-baru awal hamil terus agak udah mulai gede-gede gitu ya, gemuk-gemuk biasa di semester kedua ya, udah bisa makan, udah nyaman, itu pakai aja dulu bra extender. Baru nanti nextnya udah akhir semester gini kayak aku baru banget loh beli bra untuk menyusui. Nah ini kebetulan lagi aku cuci, nanti gambarnya aku kasih tunjuk di sini. Aku beli di Imo. Next kalian harus udah punya yang namanya daster hamil atau daster ibu menyusui. Kayak sekarang aku pakai daster. Tuh dia tuh ada kancingnya di sini sampai bawah, terus enak aja gitu. Kalau daster tuh adem, karena ibu hamil tuh gampang gerah, serius deh nggak bohong. Terus karena aku pribadi jujur ya, waktu aku belum hamil tuh aku kebanyakan malah nggak punya daster gitu, kebanyakan baju yang kayak one set tapi yang baju sama celana gitu. Nah sekarang kan perut aku udah gede ya Wak, itu udah nggak bisa deh pakai yang kayak gitu kayak nggak nyaman gitu, kayak nggak nyaman gitu. Nah jadi aku harus punya yang namanya daster ibu hamil, atau enggak dress untuk ibu hamil. Dress yang ibu hamil itu seperti apa, yang kayak kemarin aku sempat beli di Hello Mami, cuman lagi dicuci dan aku pakainya kayak itu aja gitu, karena ini udah mulai gemuk. Jadi pakainya yang gombior, terus yang all size. Terus kalau bisa yang depannya kancing, jadi kita bisa gunakan juga untuk pada saat menyusui. Next ada celana hamil. Nah buat yang hijab atau yang nggak suka pakai dress, bisa banget nih beli ini nih kayak legging gitu. Ini aku beli di online, cuman nggak nyampe 100.000 gitu loh. Ya hampir sih, mendekati kayak 99.000 gitu. Terus ini dari Mama Choice, sama ini harganya juga kurang lebih segitu. Cuma karena nggak ada warna yang abu-abu gini, jadi aku belinya di tempat lain. By the way ini bahannya juga bagus banget loh, aku nggak sangka. Dan perbedaannya adalah di sini ya, di perutnya. Nih, di bagian perutnya nih, di sini dia kayak lebih lebar kan. Jadi dia pakainya tuh udah kayak more than high waist gitu loh. Jadi dia pakainya tuh di sini nih, udah nyampe sini nih, nyaman banget gitu. Terus ada karetnya, jadi ada ukurannya. Buat kalian semua yang masih awal hamil udah nggak masalah kok beli ini, karena cukup aja gitu sampai akhir kehamilan masih cukup. Nah kalau kayak gini ini enak, aku bisa buat olahraga, bisa buat yoga, bisa buat senam, pilates, atau kalau misalnya berenang udah nggak ada nih, udah ukurannya udah nggak cukup gitu, kayak udah kayak kemarin kayak aku udah nggak cukup ya di bagian perut, aku bisa pakai ini. Jadi ini serbaguna banget. Next ada maternity belt. Nah ini penting banget nih, aku beli di Muimum
Kebetulan aku beli yang bambu maternity. Nah ini modelnya kayak gini. Sebenarnya kalian bisa beli merek apa aja sih yang maternity belt. Ini bener-bener sangat menolong sekali. Apalagi untuk aku yang udah hamilnya besar dan perut aku itu cenderung lebih besar daripada tubuhku. Dan ini bener-bener udah capek banget pun. Udah pegel, terus udah ngos-ngosan. Pasti kalian denger deh suara aku kayak agak ngos-ngosan gitu. Jadi aku minta maaf sebelumnya. Nah ini aku kalau jalan-jalan pergi agak jauh atau kemana, akan aku gunakan ini maternity belt untuk aku. Next ada panty liner. Nah ini sebenarnya zaman sebelum hamil aku udah pakai, tapi ini lebih intens aku pakai selama hamil. Karena selama hamil kamu percayalah ya, pipis tuh sering banget udah gitu suka ngencerit sendiri gitu. Kalau ketawa, batuk dikit atau gimana ya, itu dia kadang suka keluar sendiri gitu, ngencerit gitu kan. Nah ini penting banget, jadi celana dalam kita tuh nggak cepet basah. Next ada bantal hamil. Nah ini nih, waduh. Aku beli ini tuh dari awal hamil sebenarnya. Jujur li ini nggak gitu banyak banget dan sering aku gunakan pas awal-awal hamil. Karena rasanya tuh nggak enak sebenarnya, nih kasar gitu loh. Terus dia nggak bisa diganti, apa namanya, isiannya nih gimana sih nggak bisa diganti, sarungnya maksudnya nggak bisa diganti. Tuh isiannya tuh langsung gini loh, tuh kayak gitu. Aku beli di online, padahal ini tuh yang medium gitu, bukan yang murah. Yang murahnya tuh ada di bawah 100.000, terus ini 150 nggak nyampe sih, 120 atau 130 ribuan. Jadi yang middle-nya, terus ada yang 300 ribuan ya kan. Nah aku tuh nggak ketemu gitu yang enak, nyaman gitu. Jadi pas aku beli, ya ilah kok rasanya kurang nyaman ya. Tapi akhirnya aku tutupin pakai kain lagi, kayak kain bali gitu, jadi aku gunakan. Nah sekarang lagi masa-masa aku hamil besar, aku udah pakai lagi nih bantal. Karena kalau nggak pakai bantal ini, aku suka tidurnya jadinya telentang gitu loh. Awal-awal memang nyamping, tapi pas bangun aku suka telentang. Sedangkan hamil yang udah besar gini kan nggak boleh telentang kan. Jadi bantal hamil ini tuh sangat berguna sekali untuk menopang kita gitu. Terus selain itu, ini juga bisa buat bantal menyusui nantinya. Walaupun ini agak ribet ya, kayak belibet-libet gitu. Jadi nanti adek bisa ditaruh di sini. Jadi nanti adek bisa ditaruh di sini nih, babynya. Terus kita menyusui deh. Terus ini dikelilingin gitu. Ya, begitulah intinya. Ini bisa buat menyusui juga. Bath salt. Nah, kayak gini nih. Bener-bener enak banget. Ini aku beli di Shopee. Terus kalian bisa beli yang jenis apa aja deh, bath salt. Yang penting kayak garam laut gitu loh, yang untuk merendam kaki kita. Itu enak banget dan nyaman banget. Karena nanti nih ya, kamu kalau udah hamil seperti aku yang sudah besar, udah 32 minggu ke atas, itu kaki pasti bengkak. Itu gak bohong deh, pasti bengkak banget. Terus udah gitu kayak ibu hamil kebanyakan jalan pasti pegel, nggak jalan juga pegel, duduk doang pegel, pokoknya semua pasti serba pegel. Jadi perlu banget yang namanya punya garam laut ini atau bath salt ini, garam mandi ini, untuk apa ya, kayak menyamankan. Biasanya aku untuk rendam kaki aku sih gitu. Nah pakai ini, dan ini benar-benar sangat mengurangi kebengkakan aku. Terus akan aku kasih tunjuk kalian aku pernah sebengkak apa. Terus aku akhirnya mulai kecil. Oke, sekian video dari aku mengenai barang-barang apa saja yang wajib kamu miliki selama masa kehamilan. Nah, ini semua barang-barang yang aku miliki, yang aku gunakan selama masa kehamilan aku. Semoga ini bisa menjadi referensi dan juga rekomendasi buat kalian semua. Dan semoga video ini berguna ya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.